Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Semoga ilmu yang kita pelajari nanti dan kita mendapatkan nilai berkah dan nilai ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan wasilah bagi kita untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Rabbi zidna ilma wa rzuqna fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali berjumpa dengan kami selaku guru agama Islam di sekolah tingkat menengah atas Pak Mustafa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Yakni memahami Al-Quran dan hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Silahkan kalian yang belum punya buku paket pendidikan agama Islam, bisa kalian download ya di Play Store, buku pendidikan agama Islam kurikulum 2013. Kemarin kita sudah membahas tentang sumber hukum Islam yang utama yakni Al-Quran pada pertemuan sebelumnya ya, video pembelajaran sebelumnya. Sekarang kita akan membahas yakni sumber hukum Islam yang kedua yakni hadis atau sunnah. Secara lugawi atau secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Menurut segi istilah, hadis adalah semua ucapan Nabi, semua perbuatan Nabi, ya, dan semua yang ditetapkan Nabi. Jadi hadis ucapan perkataan Rasulullah, ya, dan semua yang dilakukan Nabi itu hadis. Hadis secara bahasa perkataan atau ucapan. Secara istilah, setiap ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan perilaku Nabi itu hadis, ya. Jadi secara bahasa perkataan atau ucapan Nabi, secara istilah setiap ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dalam arti perkataan atau ucapan Rasulullah terdiri atas beberapa bagian yang saling terkait satu sama lain. Di antaranya ada sanad, kemudian ada matan, dan ada rawi. Itu tiga yang saling mengaitkan yang bisa mendukung menjadi
suatu hadis. Kalau hanya matan atau isi hadis tanpa ada sanad atau rawi, itu belum bisa disebut hadis. Jadi ini maksud. Jadi yang mendukung hadis ada sanad. Sanad itu sekelompok orang yang menyambung, yang meriwayatkan dari Nabi. Misalkan Nabi menyampaikan hadis kepada si A, kemudian si A menyampaikan kepada si B menyampaikan kepada si C menyampaikan kepada si D, seterusnya sampai kepada seorang sahabat terakhir, kemudian ditulis oleh seorang tabi'in, ulama tapi yang tidak bertemu Nabi namun bertemu sahabat. Contoh misalkan Nabi SAW mengatakan Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap kaum muslim. Nah, hadis tersebut kemudian diterima oleh seorang sahabat. Kemudian seorang sahabat yang menerima hadis tadi menyampaikan kepada sahabat yang lain. Kan zaman dulu itu belum banyak kendaraan, belum banyak alat transportasi, sehingga untuk menuntut ilmu itu berjalan ribuan kilo, ratusan kilo, puluhan kilo untuk menuntut ilmu atau mendapatkan satu hadis. Nah, dari sahabat tadi dia disampaikan kepada sahabat yang lain, seterusnya sampai kepada banyak orang yang menerima hadis tersebut. Nah, ini yang dimaksud sanad, ya. Sanad atau orang yang menyampaikan, sekelompok yang menyampaikan hadis Nabi. Kemudian matan itu isi hadis. Apa isi hadis? Ya seperti tadi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap kaum muslim. Itu isi hadis. Kemudian rawi, orang yang meriwayatkan hadis, seperti HR. Misalkan kita membaca hadis, ada di dalam kurung atau di akhir hadis riwayat Muslim atau hadis riwayat Bukhari, atau dua-duanya hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis riwayat At-Tirmizi, hadis riwayat An-Nasa'i, hadis riwayat Imam Ahmad, atau hadis riwayat misalkan An-Nasa'i, Imam Muslim, Bukhari, atau disebut 6 yang meriwayatkan hadis. Nah, kita lanjut kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam. Jadi sudah jelas ya pengertian hadis. Saya ulangi, hadis adalah setiap ucapan Nabi, perbuatan Nabi, perilaku Nabi, ataupun ketetapan Nabi, takrir Nabi. Itu hadis ataupun sunnah. Sekarang kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam. Ya, kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya jika sebuah perkara tidak terdapat dalam Al-Quran atau belum terpecahkan dalam Al-Quran atau ayatnya masih bersifat perlu penjabaran, maka hadis dijadikan penerjemah, dijadikan sandaran berikutnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah,
Iya, dan apa-apa yang dilarang maka tinggalkannya. Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Barang siapa menaati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling atau mendurhakai Rasul, sesungguhnya dia telah mendurhakai atau berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah, kami tidak mengutusmu wahai Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Sekarang kita sudah paham tentang peran hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Sekarang apa fungsi hadis terhadap Al-Quran? Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah ajaran Allah, wahai Allah Subhanahu wa taala untuk umat seluruh manusia dan khususnya untuk umat Islam, bertugas menjalankan mengajarkan ajaran Allah kepada umatnya melalui Quran kepada umat manusia. Oleh karenanya itu, hadis berfungsi untuk menjelaskan atau bayan serta menguatkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi hadis berfungsi sebagai penguat, ya, hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, menjelaskan ayat-ayat yang masih bersifat umum. Kemudian yang kedua, memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, menerangkan maksud dan tujuan ayat-ayat dalam Al-Quran. Dan yang keempat, menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama, menjelaskan ayat-ayat yang masih bersifat umum. Contoh, di dalam Al-Quran diterangkan apa? Wa iqamus shalah wa ita'uz zakat, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ini perlu penafsiran atau perlu diperinci lagi ayat yang berbunyi dirikanlah salat dan bayarkanlah zakat atau tunaikanlah zakat. Dalam prakteknya itu dalam mempelajari salat, gerakan salat, bacaan salat, rukun dan sunnah salat, kita mengacu pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi misalkan ada hadis yang berbunyi, salatlah sebagaimana kalian melihatku salat. Artinya mengikuti tata cara Nabi. Ketika Nabi bagaimana mengangkat takbir, ketika rukuk bagaimana bacaan rukuknya. Nah itu dijelaskan dalam hadis. Atau contoh lain tentang zakat. Yang merinci tentang zakat itu dijelaskan dalam hadis. Contoh misalkan seseorang mempunyai 30 ekor sapi, dalam pemeliharaan sapinya dipelihara selama 1 tahun, maka keluarkanlah zakatnya 1 ekor dalam 1 tahun. Atau seseorang mempunyai 40 ekor kambing, sudah dipelihara 1 tahun lamanya, maka keluarkan zakatnya sebanyak 1 ekor setiap 1 tahun. Atau seorang mempunyai emas, ya, emas sebanyak 90 gram kurang lebih, maka dia sudah mempunyai selama 1 tahun, maka keluarkan zakatnya 2,5%. Nah ini diterangkan semuanya dalam hadis. Itu fungsi yang pertama. Yang kedua, memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Seperti ayat yang mengatakan, barang siapa di antara kalian yang melihat bulan, maka berpuasalah. Kemudian ada hadis yang menguatkan berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihat hilal atau bulan 1 Syawal. Itu dikuatkan oleh hadis. Kemudian yang berikutnya menerangkan maksud dan tujuan yang ada di dalam Al-Quran. Misal seperti dalam surat At-Taubah ayat 34 yang dikatakan, orang-orang yang menyimpan emas dan perak kemudian tidak membelanjakannya di jalan Allah, kembalikanlah mereka pada azab yang pedih. Ayat ini dijelaskan, ya,
Diterangkan oleh hadis yang berbunyi, Allah tidak mewajibkan zakat kecuali supaya menjadi baik harta-hartamu yang sudah dizakati. Nah ini, jadi Allah mengatakan orang-orang yang menyimpan emas dan perak kemudian tidak menyalurkan zakatnya, maka Allah merintahkan agar memperingatkan kepada orang-orang tersebut dengan azab yang pedih. Kemudian hadis menerangkan artinya supaya orang-orang itu mengeluarkan zakat, karena dengan harta dikeluarkan zakatnya akan menjadi baik harta-harta yang sudah dizakati yang dimilikinya. Kemudian berikutnya adalah menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Maksudnya jika suatu masalah tidak terdapat dalam hukumnya dalam Al-Quran, diambil dari hadis yang sesuai, misalkan bagaimana hukumnya seorang laki-laki menikahi saudara perempuan istrinya. Dijelaskan dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, dilarang seorang perempuan mengawini secara bersamaan seorang perempuan dengan saudara dari ayahnya serta seorang perempuan dengan saudara dari ibunya. Nah ini menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Kemudian anak-anakku sekalian, yang berikutnya adalah macam-macam hadis. Hadis itu banyak macamnya, karena tidak semua hadis itu berasal dari Nabi, seperti hadis maudhu atau hadis palsu, hadis yang dibuat oleh seseorang. Hadis dhaif, ya, dhaif atau hadis yang bukan Nabi, misalkan perkataan sahabat Nabi dijadikan hadis. Hadis pertama yang macam-macam hadis, pertama hadis mutawatir. Kalau hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak seorang perawi, baik dari kalangan para sahabat ataupun tokoh maupun setelah setelah masanya sahabat, yakni tabi'in. Contohnya, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempatnya adalah neraka. Ini hadis yang masyhur, diriwayatkan oleh banyak perawi. Kemudian yang berikutnya adalah setelah hadis mutawatir adalah hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir, namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in. Apa itu tabi'in? Yakni generasi sesudah sahabat, orang-orang yang beriman yang tidak berjumpa dengan Nabi namun menimba ilmu dan berjumpa dengan para sahabat Nabi, sehingga tidak mungkin mereka bersepakat dusta. Contoh hadis jenis ini adalah hadis yang artinya yang berbunyi, orang Islam adalah orang-orang yang tidak mengganggu orang lain dengan lidah dan tangannya. Itu contoh hadis masyhur. Yang berikutnya adalah hadis sahih, yakni hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak tercela dan tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih terpercaya. Dan hadis sahih bisa dijadikan hujah, ya, sumber hukum Islam dalam beribadah. Yang berikutnya hadis hasan, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil tetapi kurang kuat hafalannya, sanadnya bersambung, tidak cacat dan tidak bertentangan, sama seperti hadis sahih. Hadis ini dijadikan sebagai landasan mengerjakan amal ibadah atau sebagai hujah sumber hukum Islam. Nah ini yang kedua, yang terakhir adalah hadis dhaif dan hadis maudhu. Hadis dhaif, hadis yang tidak memenuhi kualitas hadis sahih dan hadis hasan. Para ulama mengatakan hadis dhaif tidak bisa dijadikan hujah atau sumber hukum dalam beribadah. Namun hadis dhaif bisa dijadikan sebagai motivasi dalam beribadah. Yang berikutnya hadis maudhu atau hadis palsu, hadis yang bukan bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika seorang penceramah atau pendakwah atau seorang khatib membawakan hadis maudhu, itu hati-hati, karena diancam barang siapa yang dengan sengaja
berdusta atas namaku, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka. Nah itu ya sumber hukum Islam yang kedua, yakni al-hadis. Untuk sumber hukum Islam yang berikutnya adalah ijtihad. Kemudian setelah ijtihad ada dibagi menjadi ijma, ya, kesepakatan ahli ijtihad untuk memutuskan suatu perkara atau hukum. Kemudian qiyas, menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Kemudian maslahah mursalah, penetapan hukum yang menitik beratkan pada suatu sisi faidah atau manfaat. Kemudian ada pembagian hukum Islam seperti wajib, seperti sunnah, kemudian haram, makruh, dan mubah. Wajib, perkara yang diwajibkan Allah, bila dilanggar akan mendapatkan dosa. Sunnah, bila dikerjakan mendapatkan pahala, bila ditinggalkan tidak mengapa. Kemudian haram, suatu pelanggaran, bila dikerjakan mendapatkan dosa. Kemudian makruh, bila meninggalkan suatu perbuatan akan mendapatkan pahala, namun boleh untuk dikerjakan, tidak berdosa. Dan mubah, sesuatu yang boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Nah itu anak-anakku sekalian, kajian secara singkat sumber hukum Islam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pembelajaran secara online pada pertemuan kali ini membawa faedah dan membawa manfaat untuk kita semua. Silahkan tulis di kolom komentar apa yang mau ditanyakan atau yang mau memberikan masukan, kritik untuk kami, karena masih jauh dari kesempurnaan. Tentunya saran atau kritik yang membangun. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.